Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fajar selaku dosen mata kuliah dasar telekomunikasi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Musyafa dengan NIM 24103140877. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Talita Azminabila, NIM 2410314082. Saya Aulia dengan NIM 24103140089. Perkenalkan, saya Rahadian Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 24103140081. Jadi hari ini saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil percobaan dan analisa kepuasan penggunaan layanan Wi-Fi, tepatnya di kampus Limo, Fakultas Teknik UPN-VJ. Topik ini penting karena hampir semua aktivitas mahasiswa, mulai dari belajar, diskusi, presentasi, hingga hiburan, sangat bergantung pada koneksi internet yang lancar. Pertama-tama mari kita bahas sedikit mengenai Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Wi-Fi adalah teknologi yang memungkinkan perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone terhubung ke internet tanpa kabel melalui gelombang radio. Dengan adanya Wi-Fi, kita bisa tetap online di berbagai area kampus selama masih dalam jangkauan sinyal. Secara sederhana, cara kerja Wi-Fi adalah dengan memancarkan sinyal dari router yang terhubung ke internet. Router ini mengubah data digital menjadi gelombang radio yang kemudian diterima oleh perangkat kita dan dikonversi kembali menjadi data digital. Biasanya semakin dekat perangkat dengan router, kecepatan internet akan lebih tinggi dan lebih stabil. Namun, karena kita tidak mengetahui posisi router secara pasti, hasil kecepatan yang kami ukur kemungkinan dipengaruhi oleh jarak, penghalang fisik seperti dinding atau lantai, serta jumlah pengguna di sekitarnya. Jadi meskipun secara teori semakin dekat sama dengan semakin cepat, semakin jauh sama dengan semakin lambat, data lapangan yang kami temukan memberi gambaran yang lebih realistis. Nah, pada percobaan pertama, kami melakukan tes uji kecepatan di ruang kelas. Kami mencoba untuk menghubungkan kedua Wi-Fi tersebut, yaitu Wi-Fi Nusantara dan Wi-Fi Gedung B. Namun yang hanya terhubung hanyalah Wi-Fi Gedung B, sementara Wi-Fi Nusantara tidak ada sinyal. Di sini kita menghubungkan pada Wi-Fi Gedung B pada saat kita di ruangan kelas, lalu kita melakukan speed test pada website OO Club agar mengetahui berapa Mbps pada unduhan dan juga unggahan. Di sini dapat kita lihat unduhannya ada di 75,32 Mbps, lalu unggahannya ada di 107,42 Mbps. Nah, di ruang kelas Wi-Fi Gedung B menunjukkan kecepatan upload sekitar 107,42 Mbps dan download 75,32 Mbps. Kecepatan ini memadai untuk berbagai kegiatan pembelajaran seperti mengunduh materi kuliah dan presentasi online. Lalu percobaan kedua kami melakukannya di Aula Tanah Airku, di mana kami juga berusaha mengkonekkan kedua Wi-Fi, yaitu Wi-Fi Nusantara dan Wi-Fi Gedung B. Namun Wi-Fi Gedung B tidak ada sinyal. Yang ada sinyal hanyalah Wi-Fi Nusantara. Lalu di sini kita menghubungkan pada Wi-Fi Nusantara dan melakukan speed test di website Okla. Kita dapat melihat berapa Mbps dari unduhan serta unggahan pada Wi-Fi Nusantara di Aula Tanah Airku. Di Aula Tanah Airku, Wi-Fi Nusantara memberikan kecepatan yang jauh lebih tinggi dengan upload 163,76 Mbps dan download 253,42 Mbps, sehingga sangat ideal untuk seminar, live streaming, dan acara besar. Lalu percobaan ketiga, kami melakukan tes percobaan di lapangan Pikes, di mana kami mencoba berkali-kali mengkonekkan kedua Wi-Fi, yaitu Wi-Fi Gedung B dan Wi-Fi Nusantara karena sulit sekali terkonek. Dan akhirnya setelah melakukan beberapa kali percobaan, akhirnya Wi-Fi Nusantara terhubung juga. Pada area lapangan Fikes, kita menggunakan atau terhubung oleh Wi-Fi Nusantara. Di sini kita juga melakukan speed test
yang dimana kita dapat melihat unduhan serta unggahan di area lapangan Vcast itu berapa Mbps. Setelah dites, Wi-Fi Nusantara menghasilkan kecepatan upload 23,8 Mbps dan kecepatan download 17,5 Mbps. Kecepatan ini cukup untuk chattingan atau browsing ringan atau aktivitas ringan lainnya, namun belum optimal untuk aktivitas pembelajaran yang membutuhkan koneksi stabil. Dari sini terlihat bahwa kualitas koneksi sangat bergantung pada lokasi, kemungkinan besar karena jarak dari router dan adanya penghalang fisik. Selain data teknis, kami juga mengumpulkan survei kepuasan dari 55 mahasiswa. Hasilnya menunjukkan bahwa 81,5% mahasiswa lebih sering menggunakan Wi-Fi gedung B karena kegiatan belajar mereka berpusat di ruangan kelas. Secara umum, mahasiswa merasa cukup puas dengan kecepatan browsing, download, upload, dan streaming. Namun, masalah yang paling sering dikeluhkan adalah ketidakstabilan sinyal dan hilangnya koneksi secara tiba-tiba. Ini menunjukkan bahwa meskipun kecepatan sudah memadai, stabilitas jaringan masih menjadi perhatian penting. Dari semua percobaan dan survei, kami menyimpulkan bahwa Aula Tanah Airku adalah zona dengan performa Wi-Fi terbaik, cocok untuk aktivitas yang membutuhkan bandwidth yang tinggi. Ruang kelas lantai 3 merupakan zona fungsional dengan koneksi stabil untuk kegiatan belajar, sedangkan lapangan Vcast termasuk zona terlemah, hanya cukup untuk penggunaan internet ringan. Secara keseluruhan, infrastruktur Wi-Fi UPN VJ di kampus Limo sudah tersegmentasi dengan baik. Gedung B untuk indoor dan Nusantara untuk area luas. Fokus berikutnya adalah pemerataan kualitas dan stabilitas koneksi, terutama di jam-jam yang produktif, agar semua mahasiswa bisa mengakses internet dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami memohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga melalui hasil percobaan dan analisa yang kelompok kami presentasikan bisa menjadi dasar untuk peningkatan layanan Wi-Fi, tepatnya di kampus Fakultas Teknik UPN VJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.